Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Aulia dari kelas MA 19B7. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang mata kuliah statistik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materinya. 4 tipe macam data. Level of measurement, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal. Data berjenis nominal membedakan data dalam kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data dengan level pengukuran yang paling rendah. Contohnya, data jenis kelamin pada sampel penelitian Departemen Pendidikan. Data siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus, dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol saja, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Ordinal. Dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Pada data nominal dan termasuk data dianggap bersifat kualitatif dan setara. Sedangkan pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatan. Contohnya, suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalkan Ihsan ranking 1 dan Angga ranking 2, berarti Ihsan lebih pintar daripada Angga. Interval. Data interval adalah jenis data penelitian yang diukur dalam suatu skala, di mana setiap titik dalam perhitungan ini ditempatkan pada jarak yang sama. Data interval adalah salah satu dari dua jenis data diskrit. Contohnya, skala interval sering dipilih dalam kasus penelitian di mana perbedaan antar variabel adalah mandat yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan skala nominal atau ordinal. Skala interval mengukur perbedaan antara dua variabel, sedangkan dua skala lainnya hanya mampu mengaitkan nilai kualitatif dengan variabel. Rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode. Contohnya, keuntungan yang kita peroleh adalah 5 juta, sedangkan dengan total penjualan sebesar 10 juta, maka persentasenya adalah sebesar 50%. Perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran nominal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Singkat kata, perbedaan kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistik parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistika non-parametrik. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.